Apakah atau manakah sistem hidroponik yang terbaik? Banyak yang menanyakan kepada saya tentang pertanyaan ini, dan pada video kali ini saya akan bahas satu persatu dasar pemikiran saya tentang pertanyaan ini. Silakan menyimak. Video ini dipersembahkan oleh paramudita.com. Berhidroponik menjadi semakin mudah. Hai, saya Andrew Tang, pemilik dari Kebun Paramudita Hydrofarm dan formulator dari nutrisi 1 tandon Paramudita Nutrien. Saat kita mengikuti pelatihan dasar hidroponik, kita dikenalkan dengan 6 sistem hidroponik dasar, meliputi sistem wick atau sumbu, sistem NFT, sistem rakit apung, sistem drip atau sistem tetes, sistem ebb and flow atau sistem pasang surut, dan yang terakhir adalah sistem aeroponik. Menilik dari sejarah, hidroponik dikenal sejak 600 tahun sebelum Masehi, di mana ada seorang kaisar bernama Nebukadnezar kedua yang begitu cinta dengan istrinya, membuat sebuah kebun yang terletak di atap istananya. Dan dari banyak literatur kita mengenal kebun yang dibuat oleh beliau ini menggunakan sistem yang kita kenal saat ini dengan nama hidroponik. Bahkan saat itu belum ada namanya istilah hidroponik. Jadi sebenarnya hidroponik itu bukan sistem baru yang dengan teknologi canggih seperti yang kita kenal sekarang, tetapi memang sudah lama sekali dikenal, bahkan sejak sebelum kita mengenal istilah hidroponik itu sendiri. Dipercaya sejak saat itu manusia terus-menerus meneliti dan mengembangkan sistem ini, sehingga kita mengenal saat ini dengan sistem hidroponik yang sangat-sangat canggih, mulai dari greenhouse, teknologi instalasi, teknologi otomasi, dan lain sebagainya. Tetapi pertanyaannya adalah, sistem hidroponik mana yang terbaik? Sebetulnya perkembangan hidroponik ini sangat-sangat mirip dengan perkembangan ilmu bela diri yang ada berkembang di masyarakat saat ini. Contoh misalkan ilmu bela diri yang berasal dari dataran Cina. Kalau kita telusuri, semua ilmu bela diri yang berasal dari Cina itu memiliki akar satu, yaitu bela diri yang berasal dari biara Shaolin, dan terus berkembang, berakar menjadi banyak sekali macam aliran, tetapi memiliki akar yang sama-sama berasal dari biara Shaolin. Bahkan bela diri yang cukup terkenal seperti Wing Chun atau mungkin tokoh yang sangat-sangat legendaris seperti Bruce Lee memiliki aliran bela diri yang kalau kita runtut, kita tarik ke atas, itu akan ketemu juga asal mulanya sama, yaitu berasal dari biara Shaolin ini. Dan pertanyaan yang muncul adalah sama, bela diri mana yang terhebat dari semua bela diri yang ada? Kita sampai ke pertanyaan yang sama dengan hidroponik tadi kan. Kalau kita berbicara masalah bela diri, contoh misalkan bela diri yang cukup terkenal bernama Wing Chun. Begitu kita mengenal kata Wing Chun, tokoh yang terlintas pasti adalah Ip Man. Sekarang mari kita coba bayangkan, kalau misalkan saya diajak tanding dengan ilmu Wing Chun oleh Ip Man, mungkin saya saat ini akan seketika kalah. Bahkan mungkin belum sampai tanding pun saya sudah kalah. Dan saya sangat-sangat percaya itu. Tetapi coba Anda bayangkan, kalau misalkan seorang master sekelas Ip Man, saya ajak tanding untuk menanam hidroponik. Kira-kira menurut Anda, siapa yang akan menghasilkan tanaman lebih baik? Dari ilustrasi yang saya berikan ini, saya rasa kita bisa sama-sama menarik kesimpulan bahwa semua tergantung dari siapa yang sudah mempelajari dan menggunakan dan berpengalaman di sistem tersebut. Begitu juga dengan sistem hidroponik. Semua tergantung dari apa yang ingin Anda tanam, berapa budget yang bersedia Anda keluarkan untuk sebuah sistem, bagaimana kondisi lingkungan di kebun Anda, dan seperti apa kebutuhan pasar Anda. Kalau Anda tahu di tempat Anda listrik tidak lancar, sering mati, terutama mati beberapa waktu, ya jangan pernah menggunakan sistem NFT karena Anda pasti akan kerepotan. Tapi kalau daerah Anda sangat panas, misalkan lokasi di kebun yang sekitar pantai, ya usahakan jangan menggunakan sistem DFT karena Anda pasti akan kepayahan di sana. Lalu, pertanyaan yang muncul berikutnya adalah, apakah sistem NFT lebih baik dibanding DFT? Belum tentu juga. Semua tergantung dari bagaimana Anda merancang sistem Anda. Semua ada tips, trik, dan cara masing-masing. Contoh yang lain lagi, misalkan Anda ingin menanam buah-buahan yang memang usia tanamannya cukup panjang, bisa beberapa bulan. Contohnya seperti cabai, tomat, yang memang bisa usia tanamnya bisa cukup panjang. Jangan pernah menggunakan sistem DFT, apalagi NFT, karena nanti akan banyak sekali muncul masalah-masalah yang memungkinkan untuk terjadi. Tetapi kalau Anda ingin menanam sayur-sayuran, ya jangan pernah menggunakan sistem Dutch bucket, karena akan banyak sekali tempat yang terbuang dan terlalu banyak energi yang harus dikeluarkan.
Semua ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Jadi, sistem hidroponik yang terbaik untuk saya adalah sistem yang dapat memastikan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas dari hasil panen yang sesuai dengan apa yang diminta oleh konsumen kita. Berdasarkan pengalaman, selama saya mengenal hidroponik, saya menemukan bahwa setiap daerah memiliki kondisi alam yang berbeda, ketersediaan bahan-bahan baku yang berbeda. Mereka juga memiliki kebudayaannya masing-masing dan karakter orang lokal yang berbeda-beda dan masalah yang berbeda-beda pula di setiap daerah. Dan ini semua sangat berpengaruh untuk kebun hidroponik kita. Dengan semakin mudahnya kita mendapatkan ilmu-ilmu tentang hidroponik pada saat ini, dulu di awal saya belajar hidroponik, ilmu-ilmu ini sangat-sangat sulit untuk kita dapatkan. Saat ini Anda tinggal ketik di Google, Anda sudah langsung mendapatkan jawaban dari permasalahan Anda dengan cepat. Jadi saran saya, jangan pernah berhenti belajar dan upgrade ilmu. Teruslah belajar dan beradaptasi dengan perkembangan ilmu hidroponik saat ini. Mendiang legendaris bela diri Bruce Lee. Beliau pernah belajar berbagai macam ilmu bela diri, mulai dari classical Chinese Kung Fu, bahkan sampai mempelajari tentang Wing Chun. Dan pada akhirnya beliau menggabungkan semua yang beliau tahu, dan beliau mengatakan bahwa a punch is still a punch. Sebuah pukulan tetaplah sebuah pukulan. Begitu juga di dunia hidroponik. Sayuran tetaplah sebuah sayuran yang memiliki perbedaan kebutuhannya masing-masing. Sistem hidroponik tetaplah sebuah sistem hidroponik yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri. Dan konsumen tetaplah konsumen yang memiliki standar dan keinginannya masing-masing. Dari dulu sampai sekarang, itu semua tidak ada yang berubah. Dan pertanyaan berikutnya yang muncul juga tidak berubah. Bagaimana kita mendapatkan hasil yang dibutuhkan baik secara kualitas, kuantitas, maupun kontinuitas. Hanya ini yang diinginkan oleh konsumen. Dan yang membedakan antara petani satu dengan petani yang lain adalah seberapa Anda rela belajar, seberapa Anda berusaha untuk mendapatkan dan mempelajari ilmu-ilmu baru, dan seberapa Anda mampu beradaptasi dengan semua yang baru ini. Pesan saya adalah, jangan pernah jatuh cinta dengan sistem. Juga jangan pernah jatuh cinta dengan sesosok idola. Tetapi jatuh cintalah kepada hasil. Sebagai pencinta dunia hidroponik, Anda tidaklah mencintai dunia hidroponik itu sendiri, tetapi Anda mencintai hasil tanaman yang baik. Dari sisi konsumen Anda hanya ingin melihat hasil produksi Anda. Dia tidak akan peduli seberapa Anda mencintai dunia hidroponik. Mereka tidak akan peduli sistem apa yang Anda gunakan. Bahkan mereka belum tentu peduli dengan seberapa indahnya hasil tanaman yang Anda tanam. Mereka hanya peduli dengan hasil tanaman Anda. Seberapa Anda mampu memenuhi kebutuhan standar mereka, kualitas, kuantitas produk Anda, itu yang mereka pedulikan. Konsumen tidak akan peduli entah Anda menanam dengan sistem NFT, sistem DFT, sistem rakit apung, bahkan sistem Wix sekalipun. Mereka tidak akan peduli. Mereka hanya peduli apakah tanaman Anda sesuai dengan standar yang mereka butuhkan. Ini sebabnya saya mendesain nutrisi satu tandon Paramulita Nutrien. Karena di kebun saya, yang saya pedulikan adalah kecepatan tumbuh tanaman, kecepatan panen, dengan rasa dan aroma yang sesuai dengan yang diinginkan oleh konsumen. Yang saya tahu adalah konsumen tidak pernah peduli dengan berapa tandon yang Anda gunakan. Anda menggunakan 1 tandon, menggunakan 100 tandon, konsumen nggak akan peduli. Tetapi untuk pemilik kebun, dengan kebun yang Anda punya saat ini, seberapa efektif menghasilkan kualitas dan kuantitas untuk memenuhi apa yang konsumen mau. A punch is still a punch. Tidak peduli jurus apa yang Anda punya, tidak peduli aliran apa yang Anda gunakan. Yang penting adalah pukulan yang mana yang paling efektif dan tercepat untuk sampai ke musuh kita. Di hidroponik, kita tidak berbicara tentang musuh di sini, tetapi di hidroponik kita berbicara tentang seberapa cepat kita mendapatkan hasil panen, membuat hasil tanaman dengan kualitas yang terbaik dan konsisten dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Saya harap Anda menikmati video ini dan semoga bermanfaat untuk Anda. Sampai ketemu di video-video yang akan datang. Saya Andrew Tang. Salam satu tanam.